Halo, kembali lagi dengan saya Romika Yohana Nababan, Prodi Akuntansi Perpajakan 4A, akan menjelaskan tentang Balance Scorecard. Balance Scorecard terdiri dari kata balance dan scorecard. Kata balance atau berimbang berarti adanya keseimbangan di antara empat perspektif dalam BSC, mencakup perspektif keuangan atau finansial, perspektif pelanggan atau customer, perspektif proses bisnis internal atau internal business process, pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth. Kata scorecard adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor performance organisasi dan juga untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan. Beberapa pendapat tentang BSC. BSC atau Balance Scorecard adalah sebagai alat manajemen, suatu sistem pengukuran dan juga sistem manajemen kinerja yang mampu membantu berbagai organisasi untuk merencanakan, memfokus, dan mengelola strateginya. Pendapat dari Jenny Muhammad. BSC adalah suatu sistem manajemen strategik yang berbasis pengukuran atau measurement, menetapkan aktivitas-aktivitas dalam suatu strategi dan memonitor kinerja strategi tersebut dalam mencapai tujuannya. Pendapat dari Robert Kaplan dan David Norton. Konsep Balance Scorecard atau BSC adalah ibarat instrumen atau dashboard dalam mobil, kokpit dalam pesawat atau raport sekolah. Selalu memberikan sinyal posisi keberadaan, kecepatan mencapai tujuan atau kondisi warna merah, kuning, atau hijau. Pertama, tahap-tahap implementasi BSC. 1. Visi dan misi. 2. Tujuan. 3. Peta strategi dapat dilihat dari perspektif pelanggan. 4. Bobot atau tolak ukur. 5. Sasaran strategi. 6. Indikator kinerja utama. 7. Program kerja atau strategic initiatives. 8. Target. 9. Realisasi. 10. Skor. Dan 11. Rekomendasi kebijakan organisasi atau RKF. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai. Tujuan dalam BSC berlandaskan 4 perspektif sebagai bagian faktor lingkungan, strategis internal, eksternal penting yang berpengaruh kuat. Tujuan dalam organisasi bisnis tergambar dalam tujuan perspektif keuangan. Tujuan dalam organisasi publik tergambar dalam tujuan perspektif pelanggan. Contoh tujuan organisasi publik dinas pendidikan informasi SUMUT ialah meningkatkan kecerdasan siswa. Yang ketiga adalah peta strategi. Peta strategi menggambarkan hubungan kausal antar tujuan sebagai suatu kesatuan. Peta strategi merupakan peta jalan atau roadmap agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan sebaik-baiknya. Yang keempat adalah bobot. Kriteria penentuan bobot atau tidak ada standar mutu. Kriteria penentuan bobot bisa ditentukan oleh tingkat kesulitan untuk mencapai target KPI. Setiap sasaran makin sulit, bobot kian tinggi. Derajat kepentingan sasaran strategik dan KPI terhadap masa depan organisasi atau unit kerja kian penting dan strategik, bobot makin tinggi. Perspektif yang dibobot atau dalam persen. Yang pertama, perspektif keuangan, fokus pada hasil tertinggi yang dapat diberikan kepada pemegang saham. Yang kedua, perspektif pelanggan, fokus terhadap kebutuhan kepuasan pelanggan termasuk pangsa pasarnya. Yang ketiga, perspektif internal, fokus pada kinerja proses internal. Dan yang keempat adalah pembelajaran dan pertumbuhan, fokus pada produktivitas, keterampilan pegawai, dan infrastruktur atau sarana kerja. Yang kelima adalah sasaran strategi. Sasaran strategi merupakan bagian dari peta strategi yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan. Sasaran strategis fokus terhadap tujuan organisasi dalam 4 perspektif.
perspektif keuangan difokuskan pada efisien, efektivitas, dan produktivitas. Perspektif pelanggan difokuskan pada kepuasan pelanggan, kepuasan segmen masyarakat yang dilayani. Perspektif proses bisnis internal difokuskan pada proses inovasi, proses operasional, dan proses pelayanan masyarakat. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan difokuskan pada produktivitas, kompetensi pegawai, dan kapasitas organisasi. Yang keenam adalah tolak ukur kinerja. Tolak ukur dalam BSC menggunakan indikator kinerja utama atau IKU. Indikator indikator dari tiap sasaran strategis terdiri dari indikator hasil atau outcome dan indikator pendorong atau pemacu kinerja. Ukuran perspektif keuangan mengindikasikan growth atau pertumbuhan, efisiensi, sustain stage atau bertahan, dan harvest atau panen. Ukuran perspektif pelanggan mengindikasikan tingkat kepuasan pelanggan, tingkat profitabilitas pelanggan, pelanggan baru, loyalitas pelanggan, citra, dan reputasi organisasi. Ukuran perspektif proses bisnis internal mengindikasikan proses inovasi, proses operasi, dan proses penyampaian produk atau jasa. Ukuran perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mengindikasikan tingkat produktivitas, tingkat kompetensi pegawai, kemampuan sistem informasi. Yang ketujuh adalah rencana tindak. Program kerja, rencana kerja tahunan atau RKT adalah kegiatan untuk mencapai tujuan. Inisiatif-inisiatif strategik merupakan rumusan kegiatan pencapaian tujuan sesuai visi dan misi, berimplikasi pada pencapaian visi. Rencana tindak atau aksi dituangkan ke suatu format. Yang kedelapan adalah target. Target merupakan tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan secara kuantitatif. 3 cara atau model penetapan target. Yang pertama adalah model based, historical, atau negotiated. Berdasarkan kondisi internal dan eksternal organisasi atau unit kerja. Fixed and fleksibel, yakni target tetap dan target fleksibel. Target tetap besarannya tidak berubah dalam jangka waktu tertentu, dan target fleksibel besarannya dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungan organisasi atau unit kerja. Kriteria target SMART terdiri dari S yaitu stretch atau menantang, M measurable atau dapat diukur, A agreed atau disepakati, R realistic atau realistis, dan T adalah time bound atau berbatas waktu.
Adik-adik siswa-siswi, kami percaya Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia akan dapat membantu adik-adik menggapai cita-cita melalui 4 program studi kami yang terbaru dan ter-up-to-date, dengan didukung oleh tenaga pengajar yang berpengalaman serta kompeten, serta didukung dengan fasilitas terbaik dari kampus yang modern dengan teknologi yang mutakhir. Kami yakin Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia akan dapat mengantar adik-adik menjadi entrepreneur yang sejati, sarjana yang profesional. Ayo, raih masa depanmu bersama kami. Ayo ke Wilmar Bisnis Indonesia. Nah, video sebelumnya adalah video tentang fasilitas dan beberapa kegiatan yang ada di kampus Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Gimana? Keren kan? Saya Romita Yohana Nababan, Prodi Akuntansi Perpajakan, ingin mengajak adik-adik sekalian untuk bergabung bersama kami di kampus Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Kampus Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia memiliki 4 prodi unggulan, yaitu akuntansi perpajakan, manajemen pemasaran internasional, agribisnis hortikultura, dan pengelolaan konveksi dan acara. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan baik dari tutur kata ataupun pengertian yang ada di layar Anda, dengan segala kerendahan hati saya meminta maaf. Terima kasih karena telah menonton video saya. Have a nice day.